Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Oke, halo selamat malam Jessica, ada Mas Andi dan juga Fahri. Dan selamat malam juga buat teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Clubhouse-nya Growth Space di tanggal 11 November. Dan kita hari ini bahasanya lumayan berat nih, Jess. Gimana, Betul, gimana? Udah siap betul. belum? Siap. Oke, mantap. Oke. Nah, oke, mungkin langsung saja ya. Yang pertama nih, ini ada Edward. Halo, Bert. Selamat malam, Bert. Halo, halo Halo Jess. Halo. Ed. Gimana? Sehat? Sehat. Sehat. Suaraku jelas Oke. kan? Jelas, aman. Suara lu jelas dan terdengar sukses, Bet. Luar biasa. Wah, Biasa. luar biasa Gua sekali. update aja deh kalau yang itu ya. Iya. Oke. Oke. Boleh Mungkin dilanjut. mungkin langsung aja yang pertama. Silakan Edward buat ini dulu lah ya, perkenalan ya. Kita malam ini mau ngobrolin soal bisnis atau karir. Nah, di antara teman-teman mungkin di sini udah ada yang emang udah punya bisnis ya, mungkin dari kuliah atau setelah lulus kuliah atau bahkan punya dua-duanya nih. Dia berkarir dan juga punya bisnis di luar bidangnya. Nah, mungkin dari Edward dulu deh. Bisa kenalan dulu mungkin. Kerja di bidang apa, terus punya bisnis apa. Silakan Halo. Edward. Thank you, Nu. Halo, salam kenal teman-teman semuanya. Jujur ini pertama kali gue buka Clubhouse lagi setelah sekian bulan. Currently gue kerja di GoPay as a business development. Jadi mainly gue megang di money management stream. Jadi gue ngurusin kalau misalkan ada isu atau ada improvement terkait money top up, money withdrawal, money movement yang berhubungannya sama core bisnis e-money GoPay lah. GoPay as an e-money and soon as an e-wallet gitu. Dan kalau ngomongin karir atau bisnis, gue kebetulan sekarang gue lagi jalanin dua-duanya. Jadi itu karir profesional barusan gue mention. Dan kalau untuk bisnis, currently gue self-employed, gue fotografer. Tapi gue juga lagi ngerintis di bidang wedding photography sama temen gue. Dan bulan lalu gue juga baru open studio foto di daerah Tangerang. Oke, lumayan milenial. Jadi mulai dari kerja di startup ya. Udah berapa lama by the way kerja di GoPay? Gue di GoPay dari 2019, no. Dari awal 2019 sebelum COVID. Oke, udah 2 tahun, hampir 3 tahun ya berarti. Iya, benar. Nah, oke. Kira-kira mungkin dari karir yang dijalani ini udah sesuai sama yang dulu dipengen. Biar historinya gimana tuh buat dari kuliah terus bisa sampai sekarang kerja di GoPay? Sebenarnya kalau di ngomong nyambung atau enggak, sebenarnya nggak nyambung sih. Dulu itu gue kuliah computer science. Dulu first job gue as a fresh graduate itu di PwC as a risk assurance. Jadi itu sebenarnya audit, tapi jatuhnya audit support. Jadi gue itu yang support tim audit dari sisi information technology. Jadi once ketika gue ngeluarin statement, let's say, oke, sistem ini bisa di-rely untuk beberapa controls, dan itu akan mengurangi pekerjaan vouchingnya anak-anak assurance gue yang untuk audit. Itu sebenarnya main jobnya itu. Tapi gue juga ada beberapa kali megang project yang lebih arahannya ke consulting, tapi lebih di teknologi consulting. Cuma kebetulan karena waktu itu beberapa klien gue mostly di financial industry, mostly di banks, kadang di insurance juga kayak gue pernah sekali dulu. Waktu itu second job gue di Bank Permata. Jadi gue pindah ke bank as a business development. Gue yang maintain waktu itu untuk specifically untuk debit card, untuk online bisnis, debit card online. Dan gue juga kebetulan ada di tim project yang waktu itu bikin produk yang teman-teman kenal sekarang sebagai Permata.me. Jadi itu produk digital banking pertamanya Bank Permata di ranah retail ya. Waktu itu baru ada Genius, baru ada Digibank. Nah, kita masuk sebagai yang ketiga atau keempat lah player dari bank konvensional yang menuju ke digital. Jadi kalau sebenarnya dirunutin dari zaman gua kuliah di computer science, sebenarnya nggak ada hubungannya banget. Pertama gua waktu itu, kalau untuk ke bidang fotografi and art itu sebenarnya itu the passion dari zaman gua kuliah. Jadi dari zaman gua kuliah, gue emang ada interest ke sana, jadi gue otodidak, gue belajar sendiri.
gue belajar sendiri, awalnya itu gue lebih terjun ke bidang graphic design. Karena dulu sebenarnya pas gue mau kuliah, gue bilang sama orang tua gue mau masuk DKV. Dan mereka bilang, udah lu masuk teknik aja. Akhirnya gue nyari computer science. Nah, ketika itu gue masih ada passion ke sana, gue luanginnya di dalam organisasi. Gue ikut beberapa organisasi, gue terjun ke kepanitiaan, dan gue ngambil role di bagian yang hubungannya lebih ke desain lah, di bagian publikasi, dokumentasi. Dan disitulah gue pertama kali kenal sama kamera. Jadi memang awalnya itu gue nggak pernah motret. Gue pertama kali megang kamera ketika gue di kepanitiaan. Terus akhirnya jadi ngulik. Gue beli kamera pertama gue ketika gue pertama kali dapat gaji as a fresh grad waktu itu di PwC. Gue nabung beberapa bulan gaji awal-awal gue. Terus gue belilah kamera pertama gue. Baru dari situ ya udah gue jalan paralel itu, gue jalan untuk motret sebagai hobi. Gue jalanin juga professional career gue. Dan gue mulai seriusin as a side job, I can consider as a side job, karena gue mulai nerimain job itu di 2018 akhir, 2019 awal lah, kira-kira sekitar setahun sebelum COVID. Dan ya puji Tuhan sekarang masih berlanjut sampai sekarang. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Bet, pertama kali memutuskan untuk, oke nih, kayaknya kalau karir doang nggak cukup deh gitu, pengen bisnis juga. Itu emang basically alasannya karena passion atau memang lo punya alasan lain nih gitu? Sebenarnya faktornya ada banyak sih, Jess. Jadi kalau misalkan ngomongin soal passion, kalau menurut gue pribadi ya, yang namanya passion itu kan sesuatu yang kita suka untuk kita kerjain kan. Kadang belum tentu itu jadi duit. Tapi kalau gue ngelihatnya itu, oke, ini gue kerjain yang gue suka, ketika itu bisa jadi duit buat gue, jadi sarana income buat gue, that's a bonus. Gitu. Jadi itu bukan jadi main drive utamanya untuk gue ngerjain ini, karena gue butuh duit, gue ngerjain passion gue duitin deh. Itu bukan tujuan utama gue. Tujuan utama gue adalah, gue kepengen untuk ngerjain bidang ini. Tapi kebetulan karir profesional gue nggak sejalan nih. Oke, kalau gue tetap mau jalan keep karir profesional gue, tapi gue mau jalanin hobi gue gimana? Ya udah gue lakuin dengan cara ini. Kebetulan lama-lama ini bisa menghasilkan duit, nah itu jadi bonus. Jadi itu perjalanan yang nggak tiba-tiba instan. Oke, gue sekarang jalanin dua yang mungkin bisa dibilang income-nya sekarang ya kurang lebih kadang mirip-mirip gitu. Mungkin nggak, dulu awalnya nggak kayak gitu. Awalnya nggak langsung sampai di titik itu. Awalnya ya udah gue karir gue jalan, kerja gue jalan, tapi weekend gue luangin buat hobi. Atau misalkan kadang sore malam pulang kantor kalau masih kebetulan ada waktu luang lagi nggak terlalu hektik, gue jalanin. Baru itu kan lama-lama berkembang kan. Jadi dari passion ngelihat opportunity, terus kayak kenapa enggak gitu ya, Bet ya? Benar dari situ, kenapa enggak nih bisa gue kerjain juga gitu. Oke, thank you. Oke. Gimana, No? Thank you, Edward. Menarik sih, ngomong-ngomong soal sejurusan nggak sejurusan nih ya. Istilahnya dari awalnya computer science, terus habis itu kan ke full ke biz dev atau ke finance ya. Nah, ini aku udah invite Mas Andi. Halo Mas Andi, selamat malam. Halo. Dengar ya suara gue? Halo. Dengar Mas, dengar. Oke. Dengar. Gimana? Mungkin dari Mas Andi mungkin bisa kenalan dulu nih. Sekarang role-nya di mana? Oke, tapi sebelumnya nih aku baru pertama kali install Clubhouse ya. Jadi mohon bimbingannya. Jadi baru sore tadi. Welcome Mas Andi. Oke, thank you. Jadi aku Andi, sekarang posisi sebagai lead data engineer di Traveloka. Kalau untuk bisnis, kebetulan aku ini tinggalnya di Malang dan memang kerja dari Malang. Jadi aku dari 2016 itu full remote working. Dan memang di Traveloka itu kayak dari awal emang udah remote gitu. Jadi maksudku sebelum pandemi pun aku udah remote emang. Tuh, di Malang sendiri aku ada skincare. Terus kemarin ada coffee shop sama coworking, tapi barusan aku tutup 2 bulan lalu. Sekarang sih lagi renov untuk yang kedua. Terus ada laundry juga gitu. Ya paling cuma itu sih bisnisnya. Coffee shop sama laundry nih, Mas ya? Coffee shop sama coworking, terus ada laundry, ada skincare juga. Oh, banyak. Wah, luar biasa Mas Andi. Luar biasa. Oke. Nah, penasaran Mas, apa sih yang bikin
pertama kali gitu ya kayak kan tadi karena workingnya jauh gitu terus udah gitu ngelihat ada peluang gitu tapi kenapa diversity bisnis itu gede banget nih mas dari Oke. coffee shop iya ke working iya gitu. Ya, menarik sih. Jadi, oh ya, tadi kalau dari sisi background, sebenarnya aku kebalikannya sama si Kak Edward tadi. Jadi, aku tuh lulusan planologi, tata kota. Cuman kerjaan dari awal lulus sampai sekarang itu selalu di software development. Jadi software engineer gitu. Sebenarnya passion aku tuh di software engineer atau IT kan. Nah, itu pertanyaan yang umum sih. Jadi semua temanku bilang kayak kenapa ini beda-beda banget bisnisnya. What is your istilahnya apa ya? Apa sih fokusmu gitu kan? Nah, sebenarnya aku tuh fokusnya di IT dan seluruh bisnisku itu sebenarnya nanti pada ujungnya pasti akan aku enhance dengan IT sebenarnya gitu. Kenapa kok sekarang yang di run itu konvensional dulu? Karena sebenarnya tergantung dari apa human capital yang ada di lingkaranku di Malang. Jadi karena kebetulan istriku kan dokter, jadi aku bikinin skincare. Nah, adalah salah satu karyawanku juga itu dia punya kayak semacam passion di bidang laundry gitulah. Jadi aku bikinin laundry itu. Terus kenapa kok coworking sama coffee shop? Sesimpel karena aku juga running some komunitas lah di Malang, officially supported by Facebook sama AWS. Jadi kan aku butuh venue nih. Tiap bulan aku pasti butuh venue. Jadi ya udah aku bikin coworking aja sekalian gitu. Nah, jadi fokusnya tetap sih nanti semuanya kan semua bisnis itu pasti butuh IT ya. Ini sudut pandangku ya. Silakan ditanggapin kalau emang nggak sesuai. Kalau Bener sudut bener pandangku mas semua bener. semua bisnis itu pasti butuh IT nantinya gitu untuk manage sistemnya lah internal maupun eksternal kayak semacam manage employee, payroll apapun. Nah, tujuanku tuh emang ke sana gitu. Jadi terlepas apapun bisnis konvensional awalnya, kalau menurutku sih nggak masalah karena ujung-ujungnya nanti aku bakal fokus di IT-nya. Untuk bagian yang operasionalnya, aku harus punya circle yang memang istilahnya jago lah ngelakuin itu. Kayak gitu sih. I see. Oke, ini menarik banget nih. Justru kalau Mas Andi, kalau aku dengar dari ceritanya, punya circle yang punya keahlian di bidang masing-masing, terus diberdayakan gitu ya Mas ya. Buat Iya, kedepannya tuh, oke kita develop IT-nya nanti gitu, tapi jadi dulu nih proses bisnisnya betul. gitu ya. Iya. Oke, luar biasa, luar biasa. Gimana, No? Oh, mantep, mantep. Emang dulu sempat ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Adi ya ketika jadi salah satu coworking space di Malang dan dulu emang sempat rencana mau bikin bikin proyekan bareng tapi eh, ternyata Mas Adi ada langsung bikin sendiri gabung jadi satu sama coffee shopnya. Nah, mungkin ini kali ya kayak eh gimana sih waktu awalnya dalam artian ini Mas Andi kan full time ini ya full time job ya meskipun remote. Nah itu kan Iya. kadang waktunya kan juga demanding juga kan. Nah itu biasanya ngatur waktunya buat bener-bener bisa setelah kerja fokus langsung ke bisnisnya terus kemudian gimana sih bisa mengawali terjun ke situ gitu loh mas. Oke, kalau untuk waktu sebenarnya aku kalau boleh jujur ya, aku juga belum bukan orang yang bisa mengatur waktu dengan bagus sebenarnya. Kenapa? Ya karena bisa dibilang masih overwork juga. Maksudnya kerjaku sehari itu bisa 16 jam lebih kayak gitu. Jadi baru beres jam 12 malam mungkin jam 3 pagi itu biasa banget. Jadi sebenarnya belum menjadi panutannya itu bagus gitu untuk masalah manajemen waktu. Itu kayak semacam memang trade off yang harus aku ambil juga gitu. Terlebih kan aku juga udah punya anak kan, anak tiga juga gitu. Jadi ya harus bagi-bagi waktu juga sama istri sama anak juga kayak gitu sih. Aku belum punya jawaban sih untuk gimana cara bagi waktunya nggak tahu sih. Ya aku ya udah kerjain aja semuanya. I see. Tapi bener sih, tapi apa kalau misalkan di working hour-nya ya, 9 to 5-nya, aku harus di kantor memang. Itu ibarat kayak itu tanggung jawab aku ke kantor dong. Gak mungkin aku korupsi waktu di situ gitu kan. Mhm. Itu harus harus komitmen sih memang gitu. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, thank you. Berarti em, maksudnya lebih ke ini ya Mas ya, membiasakan diri untuk benar-benar bisa fokus dan kerja full time di dua tempat kayak gitu. Nah, kan mungkin buat teman-teman yang mau mulai nih, kira-kira ada tips dan trik nggak sih Mas buat Oke. Bukan mungkin membiasakan diri sih, lebih ke hmm, memberanikan diri mungkin ya, lebih ke take risk aja, kayak semacam ya kalau misalkan kita cuman dalam tanda kutip ya, aku kayak
ya udahlah cukup kerja di sini aja udah selesai gitu, misalkan sorenya aku pengen main sama anak itu sah-sah aja nggak masalah gitu. Tapi kan aku udah komitmen nih, aku mau bikin bisnis, ya udah berarti sorenya sampai malam segala macam, termasuk weekend itu aku nggak pernah ada libur. Ya, itu suatu komitmen yang harus aku ambil aja. Itu that's my risk gitu, harus ada resiko yang kita ambil kayak gitu sih. Luar biasa sih. Oke, Gak oke. kebayang sih waktunya Mas Andi nih. Wah, luar biasa banget. Oke, mungkin buat teman-teman juga yang misalnya mau nanya-nanya atau mau ngobrol soal bisnisnya nih, atau mungkin soal karir, kira-kira mau fokus ke karir dulu nih, atau mau langsung benar-benar terjun dua-duanya, kayak Mas Adi dan juga Edward tadi yang emang punya satu full time job dan juga dia punya istilahnya side hustle ya, Just ya. Betul, betul. Oke, mungkin thank you Mas Andi. Nanti kita bakal comeback lagi ke Mas Andi setelah ngobrol-ngobrol sama yang lain. Halo, di sini ada Fahri. Halo Fahri. Oi, Waduh, Wah, wah, I can feel the passion kaget gitu gak wah, ya. gila. Kayaknya masih muda ini, masih muda. Yoi. Halo, apa kabar Fahri? Halo Mas Ibnu, baik. Sorry ya, ini pertama kalinya juga nih pakai ginian nih Clubhouse. Nggak apa-apa. Welcome. Welcome to the Clubhouse. Iya. Oke, gimana Ri? Sekarang lagi kerja di mana? Terus Oke. punya bisnis atau fokus di salah satu nih? Coba ceritakan dulu dari Fahri. Kenalin gue Fahri. Sekarang kerjanya jadi program influencer di Kitabisa, alhamdulillah. Terus dailynya sih ya namanya program influencer ya, kita banyaknya penyaluran, terus nyiapin program buat influencer yang mau donasi ataupun apapun gitu. Terus kalau bisnisnya kebenaran ada perusahaan juga, geraknya jualan kopi, mulai dari green bean kita jual sampai akhirnya beralihnya sampai ke coffee shop gitu, yang bareng sama keluarga juga, keluarga besar, alhamdulillah. Sekarang malah lagi banyaknya proyeknya, kalau dari perusahaan satunya tuh banyaknya foto-foto. Ini barusan balik dari Bandung buat ngerjain foto Dikbud, gitu aja sih. Sebenarnya kalau dibilang bisnis banget, enggak lah, cuman alhamdulillah ada gitu. Palu gada kan kalau sekarang pandemi. Iya, benar. Income stream harus banyak lah ya. Iya betul. Dulu pesannya almarhum kakek gue, jangan gini, jangan terpaku sama satu keran. Nanti kalau kamu dimatiin di satu keran, kamu bingung sendiri harus minta air ke mana lagi gitu. Asal nggak ngambil rezekinya orang katanya gitu. I see. Gila, berat banget gue ngomongnya, keren. Serius Oke, banget Ri. ya. Sorry. Gak apa-apa. Nanti kita obrolannya santai tapi serius. Oh iya, terus selama ini waktu awal berkarir kan kayak tadi lah Mas Andi kan beda lini ya, beda dari jurusan awal yang planologi, terus ternyata emang beliaunya full di software engineer. Nah, kalau misalnya Faris sendiri gimana nih? Apa emang udah langsung sesuai ke situ atau emang Alhamdulillah gue S1 gue pertanian di Brawijaya, S2-nya cap di PB, jadi memang cukup linier. Mudah-mudahan linier ya, nggak tahu sih di linierin yang satunya pertanian, yang satunya arsitek ya. Buat gue sih mirip? kalau ilmu tuh akhirnya belajarnya banyak sama pengalaman hidup, terus ngobrol sama orang, karena kan di mana aja bisa belajar ya. Jadi untuk kuliahnya sih dibilang nyambung banget enggak, tapi dibilang sambung ya bisa disambung-sambungin lah. Dengan gue masuk pertanian sampai hari ini gue bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain gitu, dengan orang-orang yang khususnya kelasnya menengah ke bawah gitu. Gimana caranya gue bisa memposisikan untuk punya empati lebih besar gitu sih kalau yang gue pelajarin dari pertanian gue. Sampai arsitek gue akhirnya gue mulai berpikir gimana caranya menata. Nah, itu tuh yang paling penting tuh buat gue. Menata ngomong, menata untuk hidup, menata apapun lah. Itu sih nyambungin aja akhirnya Kalau dibilang nyambung, nggak nyambung ya bismillah nyambung. Oke. Berarti kan udah lumayan ya. Kayak aktivitasnya kan banyak banget ya, kayak ada kuliah juga. Sekarang masih kuliah ya? Berarti yang S2.
lagi nunggu waktu tesis aja sidang nih. Ah, Doain oke, ya. oke, oke, oke. Selamat, semoga lancar. Kemudian kan ada full time job juga di kita bisa terus ngerjain fotografi, kedai dan segala macam. Nah, lu ngatur waktunya, terus kalau misalnya burn out itu gimana? Wah, Lu udah pernah burn out dong. Nah, itu oh, pernah pernah cara pernah lu pernah. gimana? Kan ada istri. Enggak bercanda. Wow, Siap, siap. oke. Baru Enggak. baru nikah, dia tuh baru nikah seminggu ya. Iya, iya, Oh, lagi pakai hangat-hangatnya baru. ya, no ya. Luar Enggak. biasa. Kalau kalau gue sendiri kalau lagi burnout, jujur ya mungkin anaknya senengnya aja bekerja sih. Malah katanya cewek gue tuh kayak hiburan kamu harus kerja ya gitu. Karena emang senengnya kerja aja Mas Nu. Jadi ketika memang ada waktu, gue tuh pasti ngemikirin apa ya yang bisa gue lakuin berikutnya gitu. Jadi step out aja gitu. Cuman kelemahannya adalah ketika gue nginisiasiin sesuatu, akhirnya gue butuh partner untuk kemudian bisa sustainnya gitu. Jadi banyaknya yang gue buat akhirnya tetap harus ada partner untuk kemudian jalan sustainnya gitu. Nah, gitu. Gue banyaknya yang inisiasi akhirnya sampai sekarang pun yang terjadi sampai yang foto sampai yang bisnis coffee shop gitu-gitu tetap pasti kelemahan gue ada gue bisa inisiasi tapi nggak ada untuk partner untuk ngelanjutin secara sustainnya gitu. Makanya tadi kalau pas gue burnout gue pasti akan nyari mainan baru, terus gue akan mencari partner yang menurut gue oke, teman ngobrol dan menurut gue kerja seru aja gitu kan. Setiap hari tuh ada hiburan berupa tantangan, diomelinnya. Nah, senang aja gue kayak orang diperhatiin kan, tandanya diomelin. Kalau udah diemin kan baru bingung ya. Kalau diomelin tuh senang aja gue gitu, Mas Nu. Oke, 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 menarik sih. Mungkin dari awal ya, maksudnya dari berangkat dari emang lu senangnya kerja. Jadi kalau misalnya ada burnout atau apa-apa ya larinya tetap ngerjain yang lain, nggak bener-bener Iya. yang harus escape. Lu nggak mikirin kerjaan, lu nggak mikirin eh, data dan segala macam gitu. Paling main bola Mas Nu, Oke. mentok-mentok. Ya, ya, kalau misalnya olahraga kan emang ini ya, jangan dilewatkan ya. Ya, oke. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah raise hand ya, mungkin dari Mas Taufik sama Mas Andi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di-share? Halo Mas Andi. Ya, halo, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Gimana nih Mas? Iya, kalau gue sih antara bisnis dan karir sih saya jalannya dua-duanya sih. Gimana tuh untuk karir yang sekarang sama bisnis? Ya, cuman itulah untuk menjalankan kedua-duanya juga kan nggak selalu kita bisa ngatur waktunya gitu. Halo. Ceritain dulu nggak Mas Andi nih. Jadi kalau karirnya nih Mas Andi lagi kerjain apa gitu. Terus kalau di satu sisi pas bisnisnya nih Mas Andi ngapain juga gitu. Oh iya, jadi saya kan untuk saat ini jalanin pet shop. Juga ada pet Pet shop. shop, oke. Kemudian di samping pet shopnya jalan, saya juga ada ini apa kayak ngajarin anak-anak untuk melakukan sesuatu yang lebih ini kayak industri kreatif gitu. Gimana tuh Mas industri kreatifnya? Jadi terkadang gue nggak bisa jalanin kedua-duanya gitu kan, walaupun ada pegawai, cuman nggak dengan pegawai pun nggak begitu apa namanya nggak begitu jalan bisnisnya gitu. Jadi maksudnya kalau pas di industri kreatifnya nih Mas, kalau boleh tahu memberdayakan anak-anaknya tuh di bidang apa gitu? Kayak misalnya apakah mereka menggambar atau apa Oh ya, gitu? jadi kita itu mengajarkan daur ulang, jadi limbah atau sampah-sampah plastik yang kita ajarin ke anak-anak yang bisa menjadikan itu sebuah penghasilan gitu. Oh, I see. Jadi mainnya dari limbah justru. Wah, menarik nih. Yes. Nah, awalnya terjun untuk kepikiran nih, oh nih kayaknya kalau limbah nih kita mesti bantu nih buat ngolah dan kenapa milihnya waktu itu anak-anak gitu Mas. Itu gimana tuh cerita di belakangnya tuh Mas? Oh ya, jadi ceritanya waktu gue bikin itu kan di sekitar rumah saya itu kan banyak
tetangga-tetangga yang punya anak nggak kerja ataupun ada yang nggak sekolah gitu kan. Jadi saya mikir kasihan banget ya, nggak mereka ngabisin waktunya tanpa ada gunanya gitu, maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah gue ajakin satu-satu, walaupun modalnya dari awal itu dari modal saya sendiri. Gue beli plastik kilo-kiloan di salah satu pemulung yang mut-mut itu plastik-plastik, gue beliin, gue ajarin cara bikin kayak pas bunga segala macam yang nantinya kita bisa jual. Udah terjual sih sebenarnya, udah jalan. I see. Ya, Oke. Berarti emang mulai semua umur dari ada Mbak. Sebenarnya umur yang saya ambil bukan cuma anak-anak doang, ada orang tua, ada yang lanjut usia. Jadi bagaimana orang tua yang lanjut usia itu eh, ketika dia masih kesehatannya masih bagus, kita masih bisa ini buat dia berkreasi gitu. Berarti itu mengeluarkan produk ini ya, produk turunan atau produk dari bahan daur ulang itu tadi ya, Mas? Ya, betul. Oke. Produknya itu kan sebenarnya produk turunan. Jadi ada beberapa kayak kita buat kerajinan tangan itu. Yang pertama kita buat kayak misalkan pas bunga, kita buat kursi segala macam dari limbah. Yang terakhir saya buat itu sabun. Jadi saya belajar dulu dari teman distributor yang jual sabun. Saya belajar bahan-bahannya apa, terus saya ajarin ke anak-anak ini, orang-orang yang ada di tempat saya. Oke. Kalau boleh tahu lokasinya di mana nih Mas Andi? Saya Makassar. Oh di Makassar, oke. Ya. Menarik. Berarti emang Nah, dari awal emang udah ini ya, emang udah full time di bisnis ya, di mana punya pet shop itu tadi yang sebenarnya sekarang juga lagi rame juga karena banyak orang yang emang memelihara pet gitu, memelihara binatang peliharaan buat katakanlah betul. untuk teman-teman sehari-harinya gitu, apalagi masa pandemi Apalagi kayak kan gini. kemarin masa Hasilnya pandemi kan. lumayan juga Mas ya pas pandemi kayak gini. Pas pandemi kemarin itu di pet shop rame banget sebenarnya karena kan orang beraktivitas kan di luar udah jarang kan, jadi otomatis mereka cari peliharaan gitu. Iya benar. Nah, sebenarnya ngomongin masalah peliharaan nih, gue udah invite nih Jess dari ada pelaku usaha ternak langsung nih. Wah luar biasa. Luar biasa. Halo, selamat malam Helmi. Jelas nggak suaranya? Halo Helmi. Cek. Cek, Oke, dengar kita. siap. Halo semuanya. Halo. Oke, Helmi ya mungkin bisa sharing dulu, perkenalan dulu apa yang dilakukan, kemudian selama ini gimana? Oke. Thank you semuanya udah di-invite. Kenalin aku Helmi. Aku lagi sibuknya ya tadi kayak yang dibilang sama Mas Ibnu, itu lagi fokus untuk kembangin peternakan di daerah Kediri ya, peternakan ayam petelur. Itu sih. Sama mungkin beberapa juga selain di peternakan sih, aku juga ngembangin di di pertanian ya. Di pertaniannya aku fokus untuk ngembangin budidaya tanaman tebu kayak gitu. Oh, I see. Nah, Helmi ini sebelumnya pendidikannya apa? Terus apakah pernah bekerja sebelumnya atau gimana nih Helmi ceritanya sampai pada akhirnya menekuni kedua bisnis ini? Oke, jadi kalau dari background pendidikan aku tuh ini sih kuliah di Brawijaya ambil jurusan agribisnis. Nah, kebetulan ini di sini ada beberapa senior aku juga nih, Mas Fahri, Mas Agus ini juga senior aku nih di Brawijaya kayak gitu. Nah, jadi background pendidikannya tuh ada di agribisnis. Nah, sekarang fokusnya ya alhamdulillah sih bisa inline juga dengan pendidikannya gitu. Oke. Nah, apa sih Mi yang terpikir gitu ya ketika lulus gitu?
kenapa nggak ngambil kayak misalnya kayak orang-orang nih lulus, oh oke lah gue cari dulu nih penghasilan tetap, mau berkarir dulu lah di sebuah perusahaan gitu. Apa yang bikin kamu tuh dalam tanda kutip nekat lah kayak oke gue maunya bisnis gitu? Hmm. Sebenarnya sih waktu kuliah tuh sempat dapat apa namanya beasiswa juga dari salah satu perusahaan lah ya. Nah itu yang intinya ya output dari beasiswa itu tuh kalau bisa sangat direkomendasikan untuk join di perusahaan itu gitu kan. Sampai akhirnya ya udah lulus, terus beneran ternyata ya dapat opportunity di beberapa perusahaan tersebut untuk ikut langsung di manajemen trainee-nya pada saat itu. Nah cuman balik lagi waktu itu aku berpikirnya gini sih, pada dasarnya kan emang aku pengen banget untuk running bisnis sendiri. Kenapa? Karena ya aku ngelihat apa namanya, kalau kita ngomongin alasan kita untuk berbisnis itu kalau menurut aku kan ada 3 ya. Pertama itu ada passion, ada suka dulu lah paling enggak. Lalu yang kedua ada knowledge, ada skill, dan yang ketiga itu tahu pasarnya gitu. Nah, aku ngerasa sebenarnya di bidang pertanian ini, di bisnis yang aku jalanin yang aku udah jalanin ini tuh aku punya potensi pada saat itu. Nah, cuman di saat yang sama ya tadi apa namanya juga dapatlah kesempatan untuk MT di beberapa perusahaan itu dan isinya langsung lah ya, karena itu tadi aku sempat dapat beasiswanya langsung. Nah, kenapa kok aku ngambil itu karena ya pengalaman sebelumnya juga sih. Dulu aku pernah mau bisnis, paling nggak belajar aja gitu kan, tapi ternyata seiring berjalannya waktu malah nggak jalan karena punya fokus yang lain gitu kan. Nah itu yang jadi dasar aku paling besar ketika nanti kalau emang ujung-ujungnya aku mau bisnis, apa namanya, aku mengkhawatirkan sih kalau misalkan nanti aku ada kerjaan dulu itu malah bangun bisnisnya tuh yang apa namanya kurang fokus kayak gitu. Soalnya kan kalau misalkan kerja juga itu kan aku juga harus ada kayak kontraknya juga kan, ya harus berapa lama kayak gitu. Sedangkan di saat yang sama itu momentum untuk memulai untuk segera melaksanakan ini dengan kesempatan yang ada itu juga bisa jadi nggak 2 kali juga aku dapetin kayak gitu. Jadi ya udahlah aku decide untuk pilih salah satu, ya udah aku ambil yang apa namanya yang untuk running bisnis sendiri kayak gitu sih. Luar biasa, kayak stay true to what you want gitu lah ya Mi ya. Terus ngelihat passionnya ada, knowledge-nya ada, marketnya ada, kenapa enggak gitu ya Mi artinya. Ya itu sih itu paling basic yang aku pegang selama ini ya, yang aku pelajarin juga dari teman-teman, bukan dari yang seumuran aja tapi juga dari yang bapak-bapak juga sih. Itu jangan ngajarin kalau misalkan emang yang masih muda, ya udahlah banyak eksekusi aja, gagal atau nggak berhasil ya itu bagian dari perjalanan. Yang penting apapun keputusannya ya, entah itu di karir entah itu berkarir ataupun di bisnis, ya harus apa namanya konsisten gitu, harus tanggung jawab dengan apa yang dibutuhkan kayak gitu. Oke, nah mungkin Helmi bisa sharing satu lagi, boleh ya Mi ya? Jadi Boleh kayak ya. kan tadi ada beberapa teman kita nih, kayak misal Fahri atau Mas Andi masih bingung nih gimana ya caranya bikin ngatur waktunya gitu. Nah kalau kamu sendiri kan punya 2 bisnis nih Mi, gimana tuh Mi caranya biar bisa dua-duanya jalan, dua-duanya sukses gitu? Apa yang kamu lakukan Mi biasanya Mi? Sebenarnya tuh kalau kayak Mas Fahri gitu malah lebih jago sih buat jawab pertanyaan ini. Baik, tadi merendah ternyata ya Mas Fahrinya ya. Sebenarnya tuh udah pada jago-jago lah itu semuanya. Oke, jadi mungkin sharing dikit kalau mau tentang masalah manajemen waktu tuh sebenarnya gini sih, apa namanya, kalau posisinya emang dari awal ya pastilah untuk running 2 bisnis itu ya pasti ada momen-momen keteterannya lah istilahnya. Apa namanya, bisa jadi kita kerjanya juga nggak apa ya lebih dari 12 jam gitu misalkan kan kita kerjanya. Misalkan tiba-tiba ada kendala teknis gitu di lapang, misalkan karena tadi nih aku apa namanya di budidaya tebu gitu kan, misalkan ini lagi panen terus tiba-tiba truknya nggak datang gitu misalkan kan, atau kayak gimana gitu kan, ada masalah. Nah itu
ya mau nggak mau kan kita harus turun ke lapang ya, dan itu bisa jadi sebenarnya ya waktu-waktu dimana kita lagi istirahat gitu kan. Jadi ya pasti agak keteter lah. Cuman sering berjalannya waktu, gimana aku ngaturnya itu ya lebih ke ini sih. Jadi apa namanya, aku tuh selalu bikin ini setiap hari, nggak setiap hari lah, tapi paling nggak 1 minggu lah, buat jadwal kerja aku tuh mana-mana aja sih yang perlu aku selesaikan lebih dahulu, mana-mana aja yang emang harus aku yang selesaiin, mana-mana aja yang mungkin itu bisa aku delegasiin ke karyawan-karyawan aku, kayak gitu. Kenapa kok harus kayak gitu? Eh, Perlu disadari karena apa ya? Kalau buat aku sih, aku sadar kalau misalkan ya aku nggak bisa juga 100% harus ada di situ setiap sepanjang waktu gitu kan. Makanya aku perlu perlu yang paling penting ini sih, bangun tim gitu loh. Kita bangun tim eh supaya tugas-tugas apa yang kita rencanakan sebelum-sebelumnya itu bisa saling melengkapi gitu loh. Kalau misalkan kita itu lagi jalanin misalkan lebih dari satu aktivitas kayak gitu. Jadi fokus di apa namanya, ketahui apa ya, memahami lah ya, memahami mana hal yang emang harus aku yang ngerjain dan mana hal yang bisa kita delegasiin ke orang lain kayak gitu, sehingga ketika misalkan itu kamu nggak ada, si business ownernya nggak ada, ya itu masih bisa jalan. Itu sih kalau aku baginya. I see. Jadi transfer skill juga ya ke tim ya supaya kita sendiri tuh kayak nggak keteteran gitu ya Mi, intinya. Ya betul, dan itu ya perlu waktu kan ya, perlu apa namanya, perlu apa ya, ya perlu kita alokasiin dulu. Bagaimanapun juga ya kita harus terjun di lapang juga, harus apa namanya, ketahui langsung permasalahannya, sehingga ketika kita istilah tadi yang transfer skill tadi itu bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Oke, mantap. Luar biasa nih Elmi. Oke, gimana Nuk? Oh, oke, seru sih. Jadi ketika kita ngerasa, oh, oke, punya, istilahnya punya bekal ya kan, pasti semuanya harus punya bekal, baik itu entah itu karir ataupun bisnis. Nah, kalau misalnya mungkin satu pertanyaan lagi ya buat Ilmi, kira-kira ketika kan bisnis kan nggak mulus harus bener-bener naik terus, kemudian keuntungan gede dan segala macam. Nah, kalau misalnya katakanlah ada sesuatu hal yang ya amit-amit lah ya, kita kita kan semua nggak pengen, tapi kan harus menyiapkan hal itu semua. Nah, kalau kalau misalnya tiba-tiba di suatu saat katakanlah lagi down banget, lagi jatuh banget, nah itu gimana sih Mi biar ngemitigasinya, ngemitigasi hal itu? Kalau dari lo kan jadi ini ya, business owner dua-duanya kan ya. Jadi ketika dua sumber atau keran itu hilang, nah itu biasanya yang akan lo lakuin itu apa? Kalau misalnya si Fahri atau Mas Adi atau mungkin Edward itu kan dia punya full time jobnya masing-masing. Lalu kalau misalnya si Helmi sendiri ini kan bener-bener pure ya, terjun di bisnis. Iya. Kayak gitu. Oke, jadi balik lagi tuh, ini sih tadi sempat disenggol sama Mas Fahri juga tuh, kalau misalkan apa ya, kita perlu apa namanya, kalau bisa jangan 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 cuma satu income aja gitu, tapi ada beberapa, karena itu tadi ketika misalkan ada kondisi di mana keran kamu mati, kamu masih punya keran yang lain gitu kan. Nah, sama halnya kayak misalkan aku running di apa namanya, di peternakan sama di pertanian. Kemarin kan kalau misalkan teman-teman tahu juga kan, mungkin sempat ya kayak misalkan apa namanya, ada ribut-ribut lah tuh di istana, demo-demo kan para peternak karena telurnya lagi harga telurnya lagi jelek gitu kan. Nah, itu emang terjadi, istilahnya tuh nggak wajar gitu loh, karena biasanya kalau misalkan pas lagi harga turun, apa namanya, nggak selama inilah gitu istilahnya. Lah ini tuh berjalan lama banget, otomatis fix itu apa namanya, ya istilahnya ada lah pasti kerugian atau yang bisa dibilang sih kerugian sih sebenarnya, kerugian yang emang harus di cover karena kondisi tersebut gitu kan. Nah, caranya gimana ya, balik lagi itu tadi, karena aku punya apa namanya, beberapa bisnis, salah satunya misalkan tadi yang di tebu itu tadi. Jadi ketika ada kerugian di bisnis peternakan ini, itu masih bisa di cover sama di bisnis apa namanya, si tebunya itu tadi. Nah,
apa namanya, alhamdulillahnya sih ya itu tadi sih, apa namanya, alhamdulillah bisa tercover. Dan kalau misalkan nih, aku sih gini ya, kalau misalkan aku bisnis tuh kebetulan aku tuh selalu ini sih, jarang banget memanfaatkan apa ya, keuntungan bisnis aku gitu loh, selain untuk pengembangan bisnis itu sendiri gitu. Jadi kayak misalkan keuntungan mungkin mungkin ada lah ya, apa namanya, kayak sebagian kayak keuntungan ini kita apa namanya, pengen apa istilahnya tuh self reward gitu ya, dia buat diri kita sendiri. Nah itu tuh aku tuh kebetulan ya aku sangat amat jarang sih untuk melakukan itu. Aku rata-rata kebanyakan ya kalau misalkan ada keuntungan bisnis, ya itu kalau misalkan emang timingnya tepat, mungkin aku akan lebih alihkan kepada ekspansi bisnisnya itu sendiri. Tapi kalau misalkan enggak, ya mungkin aku akan tahan cash keuntungan itu untuk apa namanya, mengcover kalau misalkan kejadian-kejadian seperti ini tuh terjadi kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke manajemen keuangan dari si kamu punya bisnis itu seperti apa, itu aja. Oke, luar biasa Mi, insight-nya. Jadi intinya kalau gue tangkap nih, sebelum kita banyak pakai uang kita gitu ya, jadi pastikan perputaran uang di dalam bisnis kita tuh juga stabil gitu, sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, masih punya uang cadangan, masih bisa buka keran baru gitu ya Mi ya, artinya ya. Betul. Oke, luar biasa, luar biasa. Mungkin pindah lagi nih, Nu, kita nih, biar kebagian semua gitu. Kita boleh Lanjut. ke kakak kelasnya Helmi lagi nih. Ada Mas Agus di sini. Halo, Mas Agus. Halo. Gimana nih, Mas? Boleh kenalan dulu, terus sekarang bisnis atau karir atau jalanin dua-duanya gitu. Oke. Kalau sekarang full bisnis dan domisilinya di Malang. Nah, Oke. jadi baru tahun kemarin kan mulai Oke, bisnis. mungkin suaranya lebih kencang lagi sih, Mas. Oke. Terlalu lembut. Iya, Kedengeran nggak? Oke. kurang. Iya. Ini udah pakai headset ini. Nah, jadi baru mulai bisnis mulai tahun kemarin, udah hitungannya udah setahun inilah. Nah, fokusnya di tanaman hias. Jadi tanaman hias koleksian. Nah, sebelum mulai bisnis itu sebelumnya dulu setelah lulus kuliah kan backgroundnya kan agribisnis. Habis itu setelah lulus kuliah kerjanya itu nggak ada sangkut pautnya sama pertanian sama sekali. Jadi guru di salah satu sekolah internasional gitu di Batam. Dan di sana itu udah hampir 4 tahun. Nah, udah di comfort zone banget lah. Ketika udah jadi karyawan, udah kita achieve gitu ya, udah dapat fasilitas ini itu, tapi ya kembali lagi kayak ketika kita udah kerja, ketika udah terlalu comfort zone banget kan, kita pengen nyari apa sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan gitu loh. Nah, kembali habis nggak lanjut di Batam, waktu itu kerja di salah satu startup di Jakarta. Nah, di sana kurang lebih setahun lebih lah. Tapi memang purpose dari awal join startup ya memang cuma buat dapat pengalaman sih. Dan goal akhirnya itu emang pengen ngerintis bisnis sendiri. Dan itu di kampung halaman. Jadi memang goalnya kepingin gimana caranya nyiptain lapangan pekerjaan bagi sebanyak orang mungkin yang bisa kita bantu. Soalnya kan kalau kita lihat ya masyarakat di sekitar kita itu kayak ya ternyata apa ya, kita hidup kan cuman sekali gitu loh. Kalau bisa kita bisa berdampak sebanyak mungkin ke banyak orang kayak gitu. Nah akhirnya pas habis kerja di salah satu startup di Jakarta, habis itu balik ke Malang, nekat-nekatan nih, ada beberapa ide bisnis waktu itu, termasuk mau bikin startup juga, udah dapat angel investor juga di bidang teknologi dan ya udah ada beberapa tim waktu itu. Terus kita nunggu pandemi, ekspektasi dulu kan palingan berapa bulan udah bakal normal lagi lah. Nah tapi ternyata kan udah hampir berapa bulan lebih kan pandemi ini kan.
angkanya naik terus, akhirnya ya udah, akhirnya startup yang udah kita rencanain waktu itu akhirnya kita hold dulu. Nah terus habis itu kan kita nyoba opportunity lain nih, bisnis ya, lebih ke bisnis ya, nggak kerja di perusahaan orang. Nah akhirnya nyoba lah, salah satunya itu di tanaman hias. Waktu itu kan memang awal-awal pandemik ini kan, termasuk yang tadi ada salah satu narasumber juga yang sharing di pet, di hewan peliharaan juga naik kan. Nah termasuk di tanaman hias ini di kala pandemik kemarin itu naik banget. Dan ketika udah masuk ke dunia tanaman hias, ya semakin tahu banget banyak sekali ternyata potensinya gitu loh. Yang mulai harga tanaman mulai yang puluhan ribu, ratusan ribu, kemudian jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang sampai nominalnya 100 jutaan. Dan itu beneran lihat langsung gitu loh. Mungkin teman-teman kalau di Instagram atau di Facebook atau di YouTube mungkin ada beberapa kali yang berita-berita viral tentang kayak tanaman hias kok beneran harganya segini. Ya tapi memang beneran ada gitu loh, beneran ada yang mau beli. Dan kayak untuk kondisi kayak gini kan sekarang apa ya, semakin kita mendalami suatu bisnis kan kita semakin tahu potensinya. Dan apalagi kalau di tanaman hias ini ternyata demand-nya itu gak cuma lokal Indonesia, tapi ke mancanegara gitu loh. Amerika, kemudian Eropa, kemudian Korea, dan negara Asia Tenggara sekitar kita kayak Thailand. Jadi ternyata kita juga bisa ekspor impor tanaman hias juga. Itu tadi kayak akhirnya ya beberapa bulan yang lalu akhirnya kita coba bikin kayak komunitas, namanya kan OPS, Online Plant Shop, OPS IG Malang. Kemudian kita banyak ngadain event, kemudian kayak bener-bener mendalami bisnis. Nah ternyata potensinya oke banget gitu tuh. Nah I see. Terus selain gimana Mas? itu ya itu sih apa namanya challenge-nya di bisnis ya, karena udah berkomitmen untuk 100% ya udah di bisnis aja lah, gak kerja di perusahaan dulu atau jadi employee gitu ya. Tantangannya memang berat juga, namanya bisnis kan pasti ada naiknya ada turunnya juga gitu. Jadi tapi untuk in case untuk saat ini belum yang hiring officially karyawan sih, palingan ada dibantu sama saudara yang kadang juga nge-backup kalau pas orderan lagi rame, tapi ketika agak-agak sepi ya di-handle sendiri. Tapi yang penting bisnis tetap jalan. Nah, ini kan untuk beberapa minggu atau bulan ini kan kayak di lingkungan kita kan untuk pandemi kan udah cenderung menurun gitu loh. Jadi harus kalau aku pribadi harus cari opportunity lain atau diversifikasi bisnis lain gitu. Nah ini sih kemarin udah mulai bangun depan rumah, itu kayak mau dibikin kayak ruko, rencananya juga mau bikin kayak marketing office untuk pengembangan produk-produk UMKM di sekitar sini, palingan di sekitar Malang sama Batu kayak gitu. Kemudian kayak kemarin coba cari opportunity lain, ada temen yang punya channel link ke beberapa supermarket, kita bakal coba supply beberapa buah-buahan dari petani di sekitaran Malang sama Batu kayak gitu. Kalau plus minusnya ya, ini kan judulnya bisnis atau karir. Kalau di bisnis untuk saat ini waktu untuk nge-handle bisnis cenderung lebih fleksibel, lebih bisa diatur. Beda kasus ketika saya masih kerja di perusahaan dulu, kayak mau nyari kerja sampingan atau ngelakuin kerja sampingan itu kalau nggak bener-bener nyuri waktu itu susah banget. Tapi kalau untuk saat ini ya waktu kita yang ngontrol sendiri. Cuman memang ada masa-masa yang kita memang harus fokus banget, in charge banget. Ada yang waktu-waktu kita juga bisa lebih fleksibel. Seperti itu.
Oke, menarik nih Mas Agus. Jadi alasan bisnisnya juga terpuji banget loh. Ini kalau Zoom bisa ngasih reaction, aku minta semua orang tepuk tangan loh buat Mas Agus. Oke. Nah, em, jadi ada plus minusnya lah ya Mas ya masing-masing ya. Kalau misalnya karir gitu, kita memang dapat specific income setiap bulan pasti dapat. Terus kayak nggak gitu perlu takut untuk mikirin what's next gitu kan. Terus kalau gagal gimana gitu. Sedangkan ketika bisnis waktunya lebih fleksibel, bisa ngatur sendiri, bisa apa-apa yang aku mau diwujudin sendiri. Tapi di satu sisi harus kuat di plan mitigasinya juga. Gitu ya Mas ya artinya. Betul banget. Oke. Kalau dulu ya, kalau dulu pas masih kerja di perusahaan kayak gitu ya, mikirnya tiap bulan itu, semisal kita dapat salary sekian juta nih, nah mau mengalokasikannya itu buat belanja ini dipakai buat ini. Tapi ketika udah di bisnis sekarang gitu itu enggak. Ya bener tadi kayak Helmi cerita gimana caranya kita menjaga cash. Jangan sampai kita mendekati limit atau apalagi minus. Nah itu jangan sampai. Nah, ketika kita dapat income lebih, nah kita udah mikirnya itu nggak kayak kita mau shopping barang branded apa nih. Kalau kayak dulu kan, misal kayak masih kerja di kantoran kayak gitu, mau beli sepatu baru, baju baru, tiap minimal sebulan sekali, 1 potong, 2 potong. Tapi kalau sekarang hampir setahun itu palingan hitungan item lah yang pakaian atau barang-barang branded yang dibeli. Tapi ketika ada income lebih, sekarang mikirnya jauh lebih strategis. Jadi kayak mendingan di sisi ini, mendingan buat pengembangan bisnis ini, buat bangun ini. Nah ya alhamdulillahnya hampir setahunan ini di bisnis tanaman, akhirnya bisa bangun greenhouse sendiri di belakang rumah, meskipun belum jadi banget ya. Gitu. Oke, menarik sekali Mas Agus. Jadi kayak ada perubahan kebiasaan di situ ya dari mungkin yang sebelumnya memang katakanlah udah kita udah save bulan depan kita dapat, ya udah tinggal kita menikmati hasil dari kerja keras kita gitu. Kalau yang sekarang kayak lebih ke menghindari kayak take it for granted gitu kan. Setelah ya udah kita punya usaha nih, kita punya bisnis sendiri ya. Kalau misalnya kita nggak menghidupi atau kita nggak ngegaji diri kita dengan ngembangin bisnis, kita kayak ngerasa udah lebih capek, udah lebih spend waktu yang lumayan lama juga di bisnisnya. Nah takutnya malah keteteran dan bikin bisnis berantakan. Oke, thank you banget Mas Agus untuk sharingnya. Oke, mungkin next langsung aja kali ya ke Aziz. Halo Aziz, selamat malam. Halo. Wah, oke, sembari nunggu Mas Aziz ngobrol, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ngobrol sama salah satu narasumber kita bisa langsung raise hand, nanti aku jadikan speaker juga, atau mungkin kita tunjuk juga nih Jess salah satu yang ngedengerin kita, kira-kira kita minta sharing apa nih? Boleh. No, Jess, gue mau lempar satu pertanyaan. Sabi ya? Oh, boleh dong. Silakan, boleh banget. Aja sama teman-teman juga yang mungkin dari Mas Andi, Fakhri, Agus, atau Mas Andi, Selmi. Barangkali ada yang mau nanggepin, atau dari audiens juga ada yang pengen nanggepin. Kita kan maksudnya kalau kita juggling dengan dua hal nih, misalnya karir dan bisnis, kita kan udah sama-sama tahu kalau untuk ngatur waktu itu jadi satu challenge kan. Dan itu untuk masalah time management ya sebenarnya setiap orang mungkin ada masing-masing tips and triknya lah untuk gimana ngatur waktu. Tapi yang pengen gue diskusiin di sini lebih ke gimana sih cara atau strategi kalian mungkin mau sharing gitu untuk ngatur emosi. Karena gini, karena namanya kita kerja itu kan pasti ada yang namanya masalah, dan masalah itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya kan. Kadang mungkin ada occasion yang di sisi karir kita lagi enak, di sisi bisnis kita juga lagi lancar-lancar aja. Tapi kan pasti ada poin di mana dua-duanya lagi sama-sama sucks banget gitu. Dan kalau kita ngatur waktu, misalkan kalau kita ngebagi secara teori nih 24 jam, kita cuma mau sekedar bagi, oh gue tidur sekian jam, gue ngurusin misalkan urusan personal sekian jam,
let's say kita udah ambil 10 jam nih, 14 jam kita bagi misalkan 8 sama 5 gitu buat urusin kerjaan di luar karir. Nah, kalau secara teori kan gampang kan. Tapi kalau secara praktek sebenarnya kan realitanya mungkin nggak semudah itu. Kadang misalkan lagi burnout banget di kantor nih 8 jam. Mungkin sebenarnya setelah itu 2-3 jam udah habis untuk istilahnya untuk kita recover sampai kita bisa keluar ide-ide baru untuk ngerjain hal di luar itu. Gitu. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga pengalamannya kira-kira gimana sih biasa nyiasatin hal-hal kayak gini. Boleh, luar biasa nih, pertanyaannya. Ini juga jadi salah satu poin penasaran gue karena Kalau jujur secara kan, teori gampang ngebagi jam gitu, oh ini kayak gini, Benar, oh benar. oke ini gampang nih kita tinggal bagi gini, oh oke masuk akal. Tapi ketika dijalanin, apakah kita secara mentally kita siap untuk itu? Kan karena biasa kalau misalkan kita lagi kebanyakan fokus di salah satu hal untuk ngerjain hal yang lain kan mungkin akan salah ada satunya dampaknya lah, dikalahin. ada dampaknya mungkin kita kurang konsentrasi atau gimana. Dan kan nggak semudah teorinya, oh ya udah kita tinggal fokus doang terus langsung beres gitu kan, nggak semudah itu kan. Betul banget. Sebagai orang yang seumur hidupnya berkarir gitu ya, nggak pernah punya pikiran oh mau bisnis gitu. Ini juga jadi satu poin penasaran gue nih, but thank you banget udah dilempar gitu. Mungkin ada siapa duluan yang mau jawab? Mas Oke, Andi Mas mungkin Andi nih. mungkin. Ini adanya 2 loh. Ada yang mana? Andi I udah buka mic nih Mas. Oke. Paling gimana ya? Jadi kalau saya sih ada beberapa tips and trick. Cuman kalau yang saya pelajarin itu kan ada beberapa metode juga di luar sana. Misalkan kayak Pomodoro, misalkan ya, itu yang kita bagi-bagi menjadi beberapa waktu. Kita fokus, misalkan setengah jam fokus, 15 menit break, dan terus seterusnya. Kayak gitu. Itu kata teman saya sih ada beberapa yang itu works gitu. Nah, cuman kalau buat saya itu nggak works. Kenapa? Karena kan saya programmer ya. Dan nggak bisa kayak programmer dibatasi programmer dibatasin setengah jam gitu atau 1 jam. Itu nggak solve the problem gitu loh. Karena kan programmer itu banyakkan eh, ibarat kayak kerja kreatif gitu kan. Itu banyakkan mikirnya. 1 jam ya belum tentu selesai juga. Dan kalau misalkan how to solve-nya udah ketemu, jangankan 1 jam, 10 menit juga sebenarnya selesai. Kayak gitu. Jadi pembatasan waktu kalau buat saya nggak bisa. Nah, yang saya lakukan sekarang itu pembatasan dari sisi priority sama seberapa cepat itu bisa dilakukan. Jadi contoh di kantor, saya punya 5 task gitu ya, 5 kerjaan, yang dimana dari 5 tadi itu, yang 3 ternyata tuh bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Contoh misalkan itu yang sifatnya reporting misalkan, terus bikin laporan yang sifatnya sederhana kayak gitu. Baru 2 lainnya itu yang butuh ngoding banget, misalkan yang butuh ngoding itu nggak bisa kita time box tadi gitu. Nah, yang 3 tuh saya taruh di atas. Jadi pagi-pagi udah selesai ini itu. Jadi kalau bisa 10 menit, 15 menit udah selesai duluan. Nah, itu akan membantu apa istilahnya ngerilis pikiran kita supaya lebih kosong gitu. Dan it works sih kalau buat aku. Jadi kalau bisa once kita udah state buat kerja jam 9 misalkan, jebler itu setengah jam udah selesai banyak kerjaan kalau bisa. Itu udah sisanya baru kita fokus ke kerjaan yang sulit tadi atau yang butuh waktu lama. Nah, dan ini saya terapkan juga nggak cuma di kerjaan, tapi di semuanya. Jadi setelah kerjaan saya selesai dan bahkan bisa jadi sebelum waktu kerja saya selesai itu bisa jadi kerjaan kantor udah selesai semua kan. Jadi bisa ngerjain yang lain itu. Tapi begitu juga sebaliknya, bisa jadi kerjaan kantor saya jam 5 pun belum selesai. Jadi saya harus ngambil sampai jam 9 malam misalkan. Dan itu juga sering terjadi. Kayak gitu. Tapi intinya adalah diprioritaskan mana yang paling cepat dan paling gampang diselesaikan, itu segera diselesaikan. Gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya aku tangkep tuh sebenarnya kalau jawaban dari Mas Andi nih, ngatur emosi itu tuh kita tuh akan ngerasa lega atau ngerasa lebih plong ketika kita bisa manage kerjaan kita dengan baik gitu ya Mas ya, secara Bisa waktu, secara menyelesaikan. Iya, porsi. Oke, jadi atur waktunya dengan baik, bisa selesain gitu dan itu secara emosi kita juga jadi lebih stabil, gitu benar ya Mas Andi? betul. Intinya kalau kita menyelesaikan satu hal, itu pasti kita punya kayak semacam seneng gitu kan. Nah, kesenangan itu yang sebenarnya harus dibanyakin istilahnya. Jadi yang banyak banget atau besar gitu ya.
itu kita break aja kecil-kecil, jadi pas kita solve satu hal kecil tadi itu udah senang gitu. Nah setelah itu senang next itu kan, gitu sih caranya kalau aku, Hmm. jadi dipotong-potong kecil-kecil gitu. Iya, iya, iya. Jadi dalam satu hari tuh kita punya banyak goals dan ketika kita nyelesain Betul, satu goals kita punya feel accomplished gitu ya kayak wah betul, keren betul, nih gue gitu kan. Ya, ya, betul. ya. Wah menarik, menarik, menarik. Oke, oke. Thank you Mas Andi. Thank you Mas Mu- Andi. Hmm, mungkin yang lain nih, ada yang mau nanggepin lagi nggak pertanyaannya Edward? Gimana sih caranya kalian tuh memanage emosi ketika kerjaannya tuh banyak, yang mesti dilakukan banyak gitu. Wah, Fahri udah buka mic. Oke, gimana Mas Fahri? Oke, Dikagetin lagi oke, nggak oke. nih? Oh, Oke, enggak oke, enggak, dikagetin. enggak. Eh, yang ini, gue pengen nambahin sih yang disampaikan Mas Andi tadi. Setuju banget sama yang Mas Andi bilang, sama yang gue pelajarin itu selama gue ngelakuinnya ya. Orang tuh kadang Halo? nggak tahu waktu ininya dia, waktu kerjanya dia tuh seberapa lama. Maksudku ada yang orang tuh yang pagi banget tuh ternyata gue malahan harus mengerjakan hal-hal ringan. Hal-hal ringan tuh apa? Misalnya gue balas-balesin chat dulu, atau misalnya gue apa namanya yang template lah hari-hari, misalnya gue harus kurasi Halo awal Mas dulu Fahri, gitu. ini Mas Fahrinya yang putus-putus atau aku yang putus-putus ya? Halo, halo, Iya. gue putus-putus ya. Aman aman. Enggak enggak. Lancar kok, Si lancar. Jessica Aman kok Jessica. ya. Kedengeran, kedengeran. Oh, Oh, akunya gue aku. kira Oke, oke, oke. guanya yang putus-putus. Lanjut, lanjut, lanjut. Sorry, sorry, Oke, oke. sorry. Sorry, ya. Iya, nggak apa-apa, lanjut ya. Orang-orang tuh kadang kalau gue perhatiin nggak tahu waktu kerjanya. Kayak gue tuh waktu kerja gue tuh paling efektif jam 9 sampai jam 11 gitu tuh. Jadi gue akan ngelakuin hal-hal berat gue tuh jam 9 sampai jam 11 gitu. Itu tuh apa ya, beruang atau apa. Jadi ada beberapa orang tuh ada tesnya kok yang yang ngacu waktu kerja kita gitu. Jadi kita bisa memprioritaskan waktu mana yang kira-kira kita akan mengerjakan kerjaan berat, atau yang template-nya setiap hari itu kita akan melakukan hal yang sama kan. Itu kan otomatis alam bawah sadar kalian yang kerja ya. Jadinya nggak harus berpikir secara kreatif, dan jangan manfaatkan jam itu dengan berpikir yang ringan-ringan gitu. Itu sih yang pertama. Kalian harus tahu dulu nih waktu produktif atau waktu kalian nyala banget, on banget tuh jam berapa sih. Nah, sisanya itu kita manfaatkan kerjaan-kerjaan yang lebih ringan. Terus kalau secara apa ya, mental sendiri nggak tahu ya, setiap kerjaan dan apapun yang gue lakukan gue selalu siap suntuk. Ya gue ngambil jeda untuk misalnya sekedar pulang atau ngeteh, atau cuman misalnya main ke kebun terus ngelihat ngelihat senja, anak sore banget nih kayaknya nih, pokoknya ngambil jeda aja gitu, atau pulang ke rumah cuman sekedar meluk istri atau gimana gitu. Pokoknya sesuntuk apapun, temuin mainan aja, mainan baru untuk kemudian ngambil nafas sejenak. Soalnya banyak orang tuh mentalnya nggak sehat karena maksain gitu loh. Jadi maksain sesuatu yang sebenarnya ya udah nggak sehat. Dia sadar itu nggak sehat, jadi usahain sih ketika kalian dapet tuh jeda itu, dan sempetin, harus disempatkan waktu jedanya juga. Kayak itu sih kalau dari gue sendiri. Jess, no, door. Aman aman aman. Oke. Oke. Siap thank you Fahri. Gue jadi insecure nih. Gimana nih? Tadi putus-putus gitu. Aman Oke. aman Jess. Jadi kalau yang aku tangkap tuh dari poinnya Mas Fahri, justru tuh untuk kita bisa memanage kita, yang pertama kali harus kita kenal tuh diri kita dulu ya Mas Fahri ya. Jadi kayak tahu dulu waktu produktif lo kapan, dan ketika burnout apa sih rebound tercepat. Kalau kayak misalnya tadi Mas Fahri bilang gue nih anak senja jadi nongkrong gitu kan, terus meluk istri luar biasa gitu kan. Bener nggak tuh kayak gitu Mas Fahri? Iya, betul, kurang lebih kayak gitu sih Jess kalau gue pribadi. Oke. Menarik. Poin mengenal diri gitu ya, itu emang penting banget sih ya teman-teman. Jadi beberapa kali bahasan kita di Growth Space juga tentang itu ya, Nu ya, selalu Iya, self awareness ngobrol. selalu Betul, self betul. awareness. Kayak gimana kita bisa ngatur itu semua kalau misalnya emang kita nggak tahu nih apa yang buat kita khawatir atau apa yang buat kita produktif atau enggak kayak gitu. Karena sorry Jess, no. Karena menurut gue mengenal diri ini orang tuh masih nganggapnya klise banget gitu, kayak apaan sih kenal diri, padahal ya kan banyak artinya ya. Kita bisa kontemplasi, kita bisa ada alat tesnya, bahkan ada orang psikiater tuh ya untuk kita kenal sama diri kita gitu. Jadinya orang konsep mengenal diri ya cuman kenal
ya gue Fahri, gue suka kayak gini, ya udah berhenti di situ. Padahal masih banyak sebenarnya Iya, yang bisa yang dikulik. bisa kita gali gitu loh. Betul, betul. Setuju, setuju, setuju. Nah, gue jadi kepikiran satu nih, Nu. Gara-gara tadi Mas Fahri ngomong tentang kita mesti tahu nih cara rebound kita tercepat gitu. Ada satu konsep yang kebetulan gue temuin nih. Jadi kayak kebetulan teman-teman aku pekerjaannya itu human developer. Jadi aku banyak ngobrol sama Sama orang. orang-orang, iya, sama orang-orang gitu. Dan ada satu konsep, nggak tahu kenapa nih, di teman-teman di Indonesia, bahwa yang namanya rekreasi gitu, itu tuh identik dengan liburan gitu. Nah, sebenarnya rekreasi itu kan dari bahasa Latin nih, recreare gitu. Itu tuh artinya renew. Jadi sebenarnya banyak banget yang kita bisa lakukan asal tuh kita renew gitu. Kalau tadi Mas Fahri tuh sempat nyebut tentang gue peluk istri, atau misalnya gue menikmati langit senja, atau gue ngobrol sama orang yang punya hobi lain yang menarik, yang kayak wah mainan baru nih buat gue, itu rekreasi loh buat Mas Fahri. Jadi untuk kita rebound tuh ternyata kita nggak harus liburan, nggak harus self healing ke Bali gitu ya, tapi kita bisa ngelakuin hal kecil-kecil yang jauh lebih akrab sama diri kita, dan itu bikin kita rebound cepat gitu. Yap, sepakat gue, Jess. Ya, luar biasa. Thank you gitu. Oke, mungkin dari temen ada yang mau nambahin nggak nih soal tadi tuh gimana mengontrol emosi dan ngatur emosi. Halo. Ini denger gak? Dengar. Dengar, Mas Wildan, halo. Iya. Halo, aku mau nambahin sih. Ini sebenarnya sudah diomongin sama Mas Andi, Mas Fakri sama Mbak Jessica ya. Cuma mau nambahin sedikit caranya menghindari emosi ya. Emosi apa jenuh ya? Yang Emosi. ditanyakan. Emosi ya. Lebih ke emosi. Mulai kalau dari saya sendiri pribadi, mulai dari yang kecil-kecil dulu aja sih Mas, punya hobi apa yang kamu suka itu lakukan. Kan pasti ada tahap refreshing kan. Katakanlah kamu kerja bisnis ya, ini ngomong bisnis ya, soalnya kan aku bukan karir ya, ini bisnis. Pasti kan waktunya kadang itu kerja lebih dari 12 jam gak sih? Itu kita buat note apa yang akan kita lakukan, terus kita kasih jeda untuk melakukan sesuatu, kayak misalnya hal-hal refreshing, ngobrol. Kebetulan aku kan kerjanya bukan kerja sih, buka warung kopi sama bisnis online lah. Nah kalau itu aku tuh kalau misalnya udah suntuk, katakanlah omset kan pasti naik turun kan, apalagi waktu kemarin pandemi parah banget kan. Itu aku alihkan ke hobi sih, kan pasti kan ngomongnya, maaf ya aku gak biasa ngobrol gitu baru. Nggak apa-apa Mas, selalu ada yang pertama untuk semua orang. Iya, oke. Jangan grogi. Larikan ke hobi gitu. Iya, kita larikan ke hobi. Itu penting banget sih, soalnya bisa bikin kita lupa sejenak mungkin ya. Jadi gak begitu pusing. Oke, berarti istilahnya untuk escape metodenya ke hobi itu tadi ya. Yang penting nggak ngeganggu ini sih ya, nggak ngeganggu cash flow atau nggak ngeganggu kerjaan. Biasanya kan ada hobi yang malah bikin pemborosan juga kan ya Mas. Iya benar sih. Cuma hobi itu nggak bisa dibilang boros atau enggak sih. Soalnya kan kesenangan hati. Oh iya, nggak sih Mas Ibnu? Insya Allah benar. Iya. Ini boros berkedok self reward ya. Iya. Terus ini juga aku nambahi lagi, ngobrol sama orang baru sih. Itu cukup self healing menurut aku. Karena aku kan di kedai itu biasanya kan ada orang-orang nongkrong di bar kan nyediakan untuk ngobrol kan. Itu refresh banget sih. Ketemu orang baru itu bener-bener wah, ada apa ya misalnya ya. Hal-hal baru yang bikin kita gak suntuk gitu. Ngobrol. Oke, itu aja sih. Maaf ya kalau penyampaiannya gak bagus, soalnya jarang baru pertama kali speaking gini. Nggak apa-apa Mas, santai. Sering-sering ikut aja nanti untuk ngelatih ngobrol. Padahal kan juga ya ngobrol kayak orang teman biasa aja, di sini kita santai.
Oke, Betul-betul. tadi kan Iya itu. sempet resign juga tuh Mas Wildan. Kira-kira ada yang mau di-sharingkan juga nggak nih soal mungkin bisnisnya atau mungkin ada yang ditanyakan juga sama teman-teman yang di sini? Oh, bisnis, kalau kalau bisnis sih ya kayaknya udah dibahas semua sih tadi aku dengerin. Maaf tadi soalnya agak putus-putus ya aku tadi, jadi cuma dengerin yang Mas Andi bilang sama Mas Helmi sama Mas Fahri, cuma itu aja, kayaknya tuh sudah cukup sih untuk teman-teman, nggak perlu nambahin lagi. Oke, thank you. Mungkin ada yang mau nambahin juga nih masalahnya Mas Edward tadi ya soal Semoga eh, membantu ya Mas Edward. siap-siap. Nah ini udah open mic juga nih. Gimana nih kalau misalnya ngatur emosi nih? Ya, yang pertama ini dulu lah, apa namanya, awali dengan berdoa. Waduh. Oke, kalau masalah emosi, aku juga ini sih, apa namanya, sering banget yang ngalamin kayak gitu. Apa namanya, kalau misalkan nih kayak tadi ya yang, di bisnis satu lagi ngedrop, alhamdulillah masih ada bisnis dua. Oh, bisnis dua lagi ngedrop, masih ada bisnis satu. Tapi kadang juga tiba-tiba, aduh bisnis satu, bisnis dua juga ngedrop semuanya nih, pusing kan akhirnya. Gimana kan bawaannya pengen marah-marah terus. Nah, kalau aku sih, apa namanya, bukan cuman ini sih, apa namanya, di bisnisnya drop atau gimana tuh enggak. Tapi di apa ya, kegiatan sehari-harinya juga gitu. Kalau misalkan nih kita punya partner gitu ya, partner bisnis gitu kan, karyawan bisnis gitu, apa karyawan kita gitu kan, yang sering kadang bikin emosi tuh kan kalau misalkan kita kita apa namanya, kita punya apa namanya, punya keinginan gitu ya, kita punya target bahwasanya, hari ini kita ngerjain ini, target yang harus dicapai seperti ini gitu kan. Kita temenin tuh seharian segala macam, kita tungguin dan lain sebagainya, tapi nyatanya di akhir-akhir ya ujung-ujungnya nggak tercapai. Nah kadang itu juga bikin bikin apa ya, bikin bikin emosi gitu kan. Nah mungkin yang aku pengen sharingin tuh ini aja sih. Eh, kita apa ya, aku tuh harus ini sih, kalau sebelum melangkah mau membuat keputusan atau apa gitu ya, aku selalu apa namanya, berpikir, merefleksikan tuh kira-kira sebenarnya kalau kita ngomongin emosi itu kan sebenarnya karena apa yang kita inginkan itu nggak tercapai gitu loh, dari apa yang kita mau gitu kan. Nah, aku sih selalu berpikir untuk menata gimana aku punya target gitu loh, sehingga apa namanya, ketika nanti itu tercapai atau enggak tuh aku udah bisa nerima duluan gitu. Oh, aku tahu kemampuan tim aku tuh kayak gini, maka mungkin ekspektasi aku ya udahlah segini aja gitu kan. Oh, aku tahu kemampuan tim aku ini sebenarnya bisa lebih dari ini, maka ekspektasiku seperti ini. Nah, itu yang apa namanya, yang mungkin bisa membantu kita untuk apa ya, nggak gampang emosi ya, nggak gampang kecewa, karena ujung-ujungnya kalau menurut aku ya kecewa-kecewa gitu itu kan karena kita punya ekspektasi yang tinggi tapi nggak tercapai gitu kan. Nah kadang itu terjadi juga kalau misalkan direfleksikan ke aku sendiri gitu ya, itu mungkin karena aku nggak paham gitu loh sebenarnya kemampuan aku tuh sejauh apa, kemampuan tim aku tuh sejauh apa gitu, sehingga ketika misalkan kegagalan atau satu hal yang bikin emosi tadi datang gitu kan, itu kita jadinya malah bad mood gitu kan, malah ancur-ancuran segala macam. Jadi ya kita harus tahulah kemampuan diri kita itu seperti apa, dan kita harus pasang ekspektasi kita tuh ya yang sesuai aja gitu loh. Apa namanya, dengan kemampuan diri kita sendiri. Itu aja sih mungkin yang aku bisa sharingin, jadinya biar nggak apa ya, nggak gampang marah-marah lah gitu. Oke, menarik. Berarti memang harus dari diri kitanya menyesuaikan, di mana mungkin buat teman-teman yang pernah ya atau pernah baca atau pernah ngulik soal stoicism, nah di situ kayak diajarkan bahwa di dunia ini ada yang bisa dikontrol sama ada yang nggak bisa dikontrol, sama mungkin lebih ke menyesuaikan ekspektasi bahwa nggak semuanya yang lo rencanakan itu bakalan sejalan kayak gitu. Jadi emang berusaha untuk menurunkan atau lower the expectations biar ketika outcome-nya jelek ya udah sesuai ekspektasi aja gitu paling nih ya. Iya, iya betul kayak gitu. Sama mungkin ini sih Manu, apa namanya, kayak apa ya, bolehlah sesekali gitu kan kita kayak mencoba men-challenge diri kita sendiri gitu. Sebenarnya
kan apa ya, kita juga kalau menurut aku nggak baik juga lah kalau misalkan kita harus selalu taruh ekspektasi kita tuh di rendah terus gitu. Kadang kan kita juga perlu men-challenge diri kita buat kita sebenarnya udah melampaui apa namanya batas kita atau belum sih. Kalau misalkan bisa, kenapa kita masih taruh ekspektasi rendah kayak gitu. Artinya kan itu ya bagian dari evaluasi buat diri kita juga untuk ngelakuin tes-tes yang kira-kira bakal ada di kedepannya. Oke, thank you Helmi atas sharingnya, menarik banget, mulai dari ekspektasi dan juga gimana caranya kita bisa nge-challenge diri juga buat bisa lebih berkembang lagi kayak gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi buat teman-teman dari teman-teman yang di bawah nih, kira-kira ada satu pertanyaan final buat yang di sini. Oke, dari Maria. Halo. Udah naik belum sih? Nah, oke. Halo Maria, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, gimana? Ada yang mau Iya, salam di-sharingkan? kenal semuanya gitu. Oke. Tadi ngomongin tentang bisnis, karir, sama aku ngeliatnya ini ya, gimana sih kita ngelola emosi kita di dalam hal bisnis dan dalam hal kita berkarir. Nah, oke, aku mungkin mau info dulu, maksudnya bagaimana kita memanage bisnis dan karir ya. Dunia hal yang kalau yang masih kerja ya akhirnya harus fokus ke kerja, yang satu hal untuk bisnis gitu. Nah, aku kasih masukan sedikit-sedikit ya, karena memang background aku kan banyak di dunia HR ya, jadi pengalaman bagaimana kita harus manage teman-teman yang lagi kerja, mesti fokus kerja, sama dia juga harus punya planning kerja sambilannya. Kenapa? Aku bener-bener kasih edukasi kayak gitu, karena kita nggak bisa mengharapkan company kita bisa memberikan apa yang kita mau, gitu. Sampai kita pensiun nanti, gitu ya. Entah itu kita dapat benefit dan sebagainya. Banyak teman-teman yang kerja itu nggak mikirin, oh nanti aja deh mikirin bisnis. Ya mungkin kalau yang teman-teman di sini saya lihat udah mulai persiapan planning bisnis dan sebagainya. Tapi paling tidak ada work balance. Work balance tuh berarti kerjanya sama bisnisnya harus balance, kehidupan pribadinya juga harus balance. Jangan sampai jadi workaholic bisa bikin mental dia jadi nggak sehat, emosi dia jadinya kebawa-bawa antara kerjaan kantor yang harus urusannya kerja bisnisnya kebawa di kantor, kerja bisnisnya ataupun di kantor kebawa ke rumah. Nah itu yang bikin jadinya nggak balance, jadi emosinya terus gitu. Nah biasanya kalau aku ngasih tahu kepada teman-teman di kantor, karena aku kan background aku sekarang udah nggak kerja lagi kan jadi kantor, karena aku udah punya bisnis sendiri atau punya usaha sendiri di bidang human resource dan di keuangan dan digital gitu. Kenapa? Karena pemikirannya adalah kalau kita kerja di kantor atau kerja dimanapun ya, kalau dengan orang kita harus mikirin dunia ini akan berkembang terus sepanjang teknologi kita akan berkembang. Jadi sometimes kadang-kadang kita harus mikir bahwa posisi kita ini apakah akan digantikan sama robot dalam tanda kutip loh ya, karena zaman akan berkembang. Kembang terus ya. Ya. Kan kita lihat ya, kalau dulu tol ada pegawai operatornya yang selamat siang, ini struknya kita kendaraan lewat. Sekarang operatornya udah nggak ada nih. Nah, itu kan mulai pelan-pelan tuh sebenarnya peralihan dari hidup kita yang human ke digital, ke teknologi gitu. Nah, kita harus mikir posisi kita juga di kantor, bisa jadi kantor-kantor ke depan akan lebih pakai yang namanya teknologi digital. Perkembangannya itu istilahnya semua sudah pakai sistem lah, semua udah pakai media. Kemudian kita harus juga mikir, kenapa kita harus pikir bisnis? Kalau kita nggak jalanin sekarang, mau mikir nanti deh 5 tahun atau 10 tahun. Orang itu kalau kerja karyawan minimal 10 tahun sebelum masa pensiunnya dia berakhir, dia harus sudah punya persiapan bisnis buat dia nanti keluar dari kantor. Apakah kita kantor itu bakal kita resign sendiri atau kita yang dirisainkan? Paham ya? Kalau dirisain kan berarti sorry ya, karena ada kandidat lain yang lebih oke ya, maaf ya kamunya. Kita harus punya planning itu loh. Jangan sampai karena kita terlalu loyal, dan mungkin bukan saya nggak bilang nggak boleh loyal, boleh. Tapi kita harus tahu kita ini dengan posisi itu kita akan stay sama kerjaan kita untuk jangka panjang atau enggak. Itu yang harus kita punya pikiran dulu. Sehingga kita harus punya planning bisnis
yang kita harus jalanin seperti apa dari sekarang. Jangan nanti tunggulah, entarlah masih belum cukup lah, entarlah modalnya belum ada. Padahal kita dari skill kita pun kita bisa punya bisnis ya. Maksudnya coba aja dulu, gagal itu bukan sesuatu yang harus ditakutin sih sebenarnya. Tapi gagal itu adalah proses supaya nanti kita ketemu sama bisnis-bisnis yang cocok sama kita. Gitu. Nyoba sana, nyoba sini, sama temen sama ini dibohongin atau apa nggak apa-apa. Tapi itu pembelajaran dulu sih. Nah nanti pada waktu dia udah persiapan untuk nanti tiba-tiba ada kendala-kendala dari kantornya, dia udah siap. Gue udah punya planningnya. Jangan sampai yang sekarang terjadi adalah tiba-tiba ada kejadian, waduh, backup gue mana? Kerjaan gue yang lain nggak ada yang ngasih sumber income. Karena ngandalin yang tadi, ya itu keran kan. Tapi kalau saya ngasih taunya adalah sumber income. Sumber income bisa dari mana aja, gitu. Entah dari kerjaan freelance atau kerjaan bisnis-bisnis kecil, partner-partner kerja, dan sebagainya. Terus kita gimana sih ngelola emosi kita? Cara kalau saya jalanin dulu kerja di kantor, sama saya ngerjain bisnis, malah kerjaan yang usaha atau kerjaan bisnis itu lebih jam kerjanya lebih panjang dibanding kerjaan kita di kantor. Kerjaan di kantor mungkin ada lembur-lembur ya, bisa dibayar lembur segala macam. Tapi kita pikirnya jadi lebih panjang. Tapi kita ngerasa itu hati kita yang kerjain. Kita seneng jam kerja kita walaupun seperti itu, tapi kita happy. Nah, tapi karena kita mungkin ada masalah, di dalam bisnis kan ada kendala inilah, gagal sana, gagal sini. Cara yang terpenting adalah kita harus tenang dulu. Satu, tenang, dan dengerin musik atau meditasi. Hal itu yang bikin kita lebih merefleksikan bagaimana emosi kita terkontrol, terdownkan dulu dengan kondisi-kondisi di luar hidup kita. Baru kita bisa, dengerin 5-10 menit aja misalkan lagu-lagu yang bikin tenang. Dan sekarang banyak ya, di mana aja ada. Terus meditasi itu penting supaya kita bisa mikirin fokusnya apa. Makanya kenapa kalau saya ngejalanin antara dulu karir kerja saya malah lebih emosional dibanding saya kerja ngurusin usaha saya atau bisnis saya, karena pikiran saya jadi lebih positif. Karena kita satu bisa manage life balance-nya tuh ada. Antara kita mau meditasi, kita tenang, punya waktu, terus kita punya manajemen waktu. Saya buat loh manajemen waktu. Kalau dulu di kantor, saya ngerjain apa? Ya udahlah kan, namanya jadi HR yang ngurusin ini, rekrut, udah gampang lah, biasa gini-gini. Udah, time kerjanya nggak ada. Tapi kalau kerjaan kita, itu kan karena banyak. Kita harus schedulein. Pagi jam segini saya ngapain nih? Aktivitas saya untuk yang diri saya apa? Jam segini apa? Maksudnya bukan berarti kita harus pakat kayak gitu, tapi itu jadi guidance. Supaya kita bisa nentuin polanya. Kalau kita itu udah jadi guidance, kita jadi habit. Nah, membentuk habit itu kan nggak bisa kita, udah ganti. Kita yang ngatur diri kita sendiri. Apalagi kita baru-baru memulai bisnis. Nah, dengan cara seperti itu kita ganti. Kebiasaan yang baik, yang mau kita atur dari waktu, mungkin begadangnya sampai jam berapa, itu juga mengatur emosi. Terlalu begadang pun, itu membuat kesehatan mental atau emosi kita jadi naik turun. Entah itu dalam pekerjaan kita, di kantor, sama bisnis kita. Jadi, kalau saya sih ngasih tahu pada teman-teman di sini, persiapkan dari sekarang. Mau bisnis apapun nggak masalah. Kenali, gagal nggak apa-apa. Saya juga berapa kali kok dulu jalanin usaha kuliner segala macam, sekarang jadi punya bisnis cleaning service lah, punya kerja sama partner dengan teman-teman yang lagi sama partner kerja saya untuk bisnis laundry gitu kan, sama air isi ulang, terus punya digital juga sekarang. Jadi semua itu akan jadi ngalir karena kita jadi tahu dulu pernah gagal, evaluasinya apa gitu. Tapi kita bisa ngontrol emosi kita untuk punya waktu juga ada untuk keluarga, diri, sama kerjaan kita. Itu aja sih buat tambahan, buat masukan juga di sini teman-teman semua. Terima kasih. Oke, thank you banget dari Mbak Maria yang dulu benar-benar full time kantoran ya, terus akhirnya benar-benar shifting mulai dari dulu ngatur waktunya ya al kadarnya, terus habis itu benar-benar terjun ke dunia bisnis kan emang 24/7 ya Mbak ya, karena kita mikirin hajat hidup orang banyak ya seperti itu. Oke, menarik sekali bahasan kita malam ini, udah cukup lumayan lama juga ya, dari jam 8 sampai jam 9:30. Mungkin saya akhiri sampai di sini ya dari teman-teman. Thank you buat Jessica, buat Mas Andi, Fahri, Helmi, Mas Andy, kemudian ada Edbert juga, menarik sekali.
dari Mas Wildan sama insight dari Mbak Maria, terus dari Mas Agus juga. Terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semua.